Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan mencari limit dengan mengalihkan faktor sekawannya. Setelah kemarin, kita belajar tentang mencari limit dengan substitusi langsung, kemudian dengan memfaktorkan. Nah, kalau yang sekarang, yang ketiga adalah dengan mengalihkan faktor sekawannya. Ini terjadi jika kasusnya pada limit X mendekati A, fungsi G dan fungsi F itu, ya di sini fungsi F dibagi fungsi G, diperoleh bentuk tak tentu. Jadi bilangannya ini adalah pecahan fungsinya. Nah, bentuk tak tentu ini yaitu dari yang kemarin hasilnya, misalkan kalian sudah substitusikan namun hasilnya mendapatkan 0/0 untuk X-nya sama dengan A. Dan sulit kemudian memfaktorkan fungsi F maupun fungsi G-nya. Nah, maka kalau misalkan terjadi kasus seperti itu, lakukanlah perkalian dengan faktor sekawan dari fungsi G maupun fungsi F. Bisa fungsi G, bisa fungsi F-nya ya, salah satunya. Nah, di sini diberikan contoh, tentukan nilai limit berikut ini. Soal yang diberikan adalah limit X mendekati 3, 9 dikurangi X kuadrat, per 4 dikurangi akar dari X kuadrat ditambah 7. Cara penyelesaiannya yaitu di sini langsung kalian kalikan saja dengan faktor sekawannya. Faktor sekawan yang mana? Faktor sekawan dari yang bawah ini, dari 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Di sini sudah Ibu kasih tanda faktor sekawan dari negatif adalah positif, maka kalian ganti dengan 4 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 7 per 4 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 7. Setelah itu, untuk memudahkan kalian langsung operasikan saja yang penyebutnya terlebih dahulu ya, yang bawahnya. Di sini 4 dikali 4 16, kemudian kalau misalkan akar dikali dengan akar dan bilangannya itu sama, isinya itu dari bilangan akarnya itu sama. Di sini kan akar dari X kuadrat ditambah 7, kemudian dikalikan akar dari X kuadrat ditambah 7 juga, maka hasilnya itu menjadi akarnya hilang ya. Di sini kenapa jadi negatif? Karena negatif dikali positif, hasilnya negatif seperti itu. Nah, maka penyebut yang kedua yaitu menjadi 16 dikurangi X kuadrat ditambah 7. Kemudian yang ketiga, nah di sini yang langkah yang ketiga, kenapa menjadi 9 dikurangi X kuadrat? Nah, di sini kan 16 dikurangi X kuadrat, otomatis X kuadratnya ini jadi negatif ya. Nah, kemudian yang 16-nya itu ditambah negatif ditambah 7. Jadi 16 dikurangi terus ditambah lagi 7. Ini ibaratkan menjadi 16 dikurangi 7. 16 dikurangi 7 hasilnya 9. Jadi 9-nya kita simpan di depan karena X kuadratnya menjadi nilainya negatif. Kalian bisa saja misalkan di sini X kuadratnya di depan ya menjadi negatif X kuadrat ditambah 9. Tapi untuk memudahkan kita tulisnya seperti ini saja. 9 dikurangi X kuadrat. Nah, setelah itu kita lihat nih, yang atas ada 9 dikurangi X kuadrat. Kemudian yang bawah juga penyebut, kemudian di pembilang ada juga 9 dikurangi X kuadrat. Maka kalau misalkan dibagi, ini kan jadi habis, jadi 1. Maka 1 dikali yang kurung yang belakangnya. Jadi hasilnya di sini langkah yang keempat ada limit X mendekati 3, kemudian hasilnya tinggal 4 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 7. Itu hasil dari limit-limitnya ya. Kemudian sekarang kalian substitusikanlah saja langsung nilai X mendekati 3, maka ganti setiap X-nya dengan 3. Di sini langkah yang kelima ada 4 ditambah akar dari 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ditambah 7. Kalian langsung operasikan lagi, 4 ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 9, maka 9 ditambah 7. Nah, yang bawah 4 ditambah akar dari 16 gitu. Nah, maka akar dari 16 ini berapa? Ada hasilnya ya, yaitu 4. 4 dikali 4 hasilnya 16, maka akar dari 16 yaitu adalah 4. Maka hasilnya 4 ditambah 4.
Maka di sini kita dapat simpulkan hasil dari limit X mendekati 3, 9 dikurangi X kuadrat per 4 dikurangi akar dari X kuadrat ditambah 7 hasilnya 8. Seperti itu.